Oke, baru. Padahal sudah diingatkan kok ya, saya nggak lupa juga ini. Oke, syukran Ustaz. Afwan, baik saya ulangi lagi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui adalah bagaimana memahami takdirnya Allah Ta'ala. Ya, ini yang paling utama yang kita bahas. Oke. Ya, ini. Baik, para jamaah rahimakumullah, takdir kita memahami qadha dan qadar. Takdir itu kan masuk ke dalam rukun iman. Ya kan? Masuk ke dalam arkanul iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb bagi kita semuanya. Sampai yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar. Ya. Qadha dan qadar itu adalah ya kalau dibahasakan secara mudah ya itu bahas mengenai takdir gitu aja. Ya, meski memang secara bahasa qadha dan qadar itu maknanya berbeda. Tapi untuk memudahkan bagi kita yang awam, maka ya saya berikan bahasannya takdir gitu ya. Maka kalau bicara mengenai takdir ini para jamaah, nanti kita itu perlu memahami bagaimana perspektifnya Allah, bagaimana perspektifnya malaikat, bagaimana perspektifnya manusia. Artinya apa? Takdir di sisi Allah itu seperti apa? Ya, takdir di sisinya malaikat itu seperti apa? Takdir di sisi manusia seperti apa? Nah, tentunya takdir di sisi Allah itu nanti ini juga perlu kita pahami seperti apa. Sebagaimana Allah Ta'ala sampaikan dalam kalamnya di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Ya, Allah sampaikan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabisil illa fi kitabim mubin. Intinya adalah kalau sudah bicara mengenai takdir, ya takdir itu termasuk salah satu dari mafatihul ghaib, salah satu dari kunci-kunci perkara ghaib yang dipegang oleh Allah Ta'ala. Gitu. La ya'lamuha illa huwa. Maka tidak ada satupun makhluk yang mengetahui takdirnya Allah selain Allah itu sendiri. Ya, takdirnya makhluk. Semua makhluk itu mulai dari manusia, jin, ya, alam semesta ini kan makhluk semuanya. Ya, nanti seperti apa ketentuannya? Allah lah yang maha berkehendak. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, termasuk segala sesuatu yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nah, ini seringkali dijadikan sebagai satu kata bijak, ya kan? Tidak ada sehelai daun pun yang itu dia itu warokotin yang gugur itu illa kecuali ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya, telah mengetahuinya, wala habatin ya fi dhulumatil ardi wala ratbin, ya, dan juga enggak akan pernah jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi itu, ya, wala yabasin illa fi kitabim mubin, ya, semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, ini yang menjadikan beberapa orang itu dengan ilmu yang terbatas bingung memahaminya nantinya. Seperti apa? Kalau memang semuanya itu sudah ditetapkan Allah, berarti kalau ada orang miskin berarti dia itu sudah takdirnya Allah. Tidak. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang dia itu miskin dari lahir sampai meninggal kok miskin terus gitu ya. Apa itu takdirnya Allah? Tidak selalu, tidak semuanya itu takdirnya Allah. Apakah orang nanti kalau terlahir, mohon maaf ya, dari mulai lahir sampai meninggal dia itu menjadi orang yang tak berilmu, ya, mohon maaf bahasa kasarnya bodoh misalnya itu ya. Apakah itu takdirnya Allah? Tidak, tidak selalu seperti itu. Ya kan? Dan nanti kita pahami di sini. Ya kan? Ini yang sering kali dijadikan beberapa dalil bagi orang-orang yang mengklaim dirinya, kalau dirinya itu misalkan, oh saya korupsi, oh ya sudah ini takdirnya Allah, berarti Allah sudah mentakdirkan saya korupsi. Lah ini bahaya. Bahaya. Ya kan? Bahaya itu. Seakan-akan membenarkan perbuatan korupsinya itu sebagai perbuatannya Allah atas dirinya. Oh ini bahaya ini. Allah kok dikaitkan dengan kejahatan yang dia lakukan. Nah ini kan ini tanpa kita sadari itu sudah sama dengan melecehkan Allah, ya kan?
Nah, kalau ada orang yang dia itu bahkan mohon maaf melakukan perbuatan zina, atau dia itu ya sudahlah ini takdirnya Allah, wah ini kurang ajar nantinya. Nah, makanya itu yang penting juga memahami. Gitu. Jangan sampai semuanya itu akhirnya dipahami itulah sudah ketetapannya Allah, takdirnya Allah. Nah ini salah. Nah itulah yang menjadikan orang itu ada pemahaman Jabariyah itu seperti itu. Ya Jabariyah. Maksudnya apa? Semua yang terjadi pada dirinya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan dirinya nggak punya kuasa sedikit pun untuk mengelakkannya. Mau perbuatan baik, mau perbuatan buruk itu sudah tanggung jawabnya Allah dan itu sudah perbuatannya Allah. Nah inilah itu Jabariyah. Ya. Dia di apa tuh? Dia kehidupannya miskin padahal dia malas. Ya, dia miskin karena dia malas nggak pernah bekerja. Lantas dia tuh ngomong ya sudah ini takdirnya Allah. Ya. Ada orang yang dia itu jadi maling, ya profesinya jadi maling, ya kemana-mana apa tuh apa menjarah rumahnya penduduk di malam hari, gitu ya. Lantas dia mengatakan ya sudah ini takdirnya Allah. Itu Jabariyah. Nah, ini dosa besar, ya nggak bisa mengatakan perbuatan buruk itu akhirnya itulah karena Allah yang menetapkannya. Ini salah. Ya. Nah, maka dari itu penting. Nah, artinya apa? Nah, hal-hal yang sekiranya gaib sajalah itu yang Allah punya kuasa. Ya. Sedangkan yang sekiranya di situ ada dalam kasat mata kita itu kita masih ada di situ Allah memberikan luang atau ruang buat kita untuk melakukannya. Ya, baik, yang pertama. Berikutnya juga para jamaah ya, disebutkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, memberikan penjelasan juga tentang takdir. Ya. Fal mahwu wal isbatu bin nisbati lima fi ilmil malaki. Sebentar. Ya. Wa ma fi ummil kitabi huwal ladzi fi ilmillahi ta'ala fala mahwa fihil battata wa yuqalu lahul qada'ul mubramu wa yuqalu lil awwalil qada'ul mu'allaqu. Jadi fal mahwu wal isbatu, dihapuskannya atau wal isbatu atau ditetapkannya takdir itu ya binisbati lima fi ilmil malak ya, dalam pemahaman atau dalam perspektifnya yang dikatakan oleh para malaikat ya, wa ma fi ummil kitab, dan itu semuanya sudah tercatat dalam lauh mahfud, wallazi yaitu fi ilmillahi ta'ala, itu adalah semata-mata pengetahuan Allah, ilmunya Allah Ta'ala, maka fala mahwa fihil batata ya, tidak ada penghapusan sama sekali. Artinya apa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk bertugas ya, malaikat kalau sudah bertugas itu berarti itu sudah ketetapan yang nggak bisa dielakkan. Artinya apa? Malaikat itu mengerjakan apapun itu tidak semata-mata itu sudah perintahnya Allah dan itu sudah bagian dari tugas dari Allah. Ya. Kenapa? Karena malaikat itu ya dia diciptakan tidak ada yang lain selain dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Itu saja malaikat. Nah, sehingga apa yang terjadi pada malaikat, ya itu semuanya betul. Itu adalah bagian dari, itu sudah merupakan ketetapan Allah, nggak bisa diganti. Oke. Ya, malaikat itu apapun yang dia kerjakan itu semata-mata mutlak dari Allah Ta'ala. Ini oke. Kalau malaikat, kita nggak bicara malaikat. Kita nggak bicara malaikat karena itu bukan dunia kita. Kita juga nggak membahas bagaimana kunci-kunci alam gaib atau perkara gaib yang itu kuasanya Allah Ta'ala. Ya. Kita nggak perlu menembusnya. Misalkan apa? Misalkan, contohnya gini. Ya, contohnya, kalau dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan ada arsh. Arsh itu apa? Arsh itu singgasana. Ya, terus nggak usah bertanya, kira-kira gimana singgasananya Allah itu? Ya, apakah sama dengan singgasana raja yang begitu yang begitu luar biasa indahnya? Kita nggak mampu menjangkaunya.
kita nggak mampu menjangkaunya. Allah itu maha besar, ya kan? Lantas besarnya Allah itu ukuran seperti apa? Nggak bisa kita menjangkaunya. Itu perkara gaib. Dan itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Gitu ya. Dikatakan bahwasanya sayapnya Jibril alaihissalam itu membentang dari langit hingga bumi. Maksudnya itu. Dalam beberapa hadis disebutkan, ya, seandainya Jibril membentangkan sayapnya, maka dia itu luasnya, ya, luasnya seluas langit dan bumi. Lantas berikutnya kita berpikir seperti apa ya sayapnya malaikat Jibril, lantas kita gambar sayap itu seperti sayapnya burung, ini salah. Ya. Itu perkara gaib. Nggak bisa kita memahami sayapnya malaikat itu seperti sayapnya burung. Nah, sehingga kita menggambarkan burung seperti apa. Ya. Termasuk misalkan kalau dulu kalau zaman saya dulu masih kecil itu ada lukisan ya, di beberapa rumah orang itu menggambarkan buruk. Buruk itu digambarkan seperti kuda, ya, kuda yang berwajah manusia, cantik jelita, punya sayap, kuda putih dan sebagainya, itulah buruk. Nah, ini jelas. Ini apa tuh? Gambar-gambar seperti gambar yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena bicara mengenai buruk, kendaraannya Rasulullah dalam Isra Mi'raj, ya, itu nggak akan bisa dijangkau oleh manusia. Ya, dan apalagi digambarkan dalam bentuk kuda, ada sayapnya, terus berwajah seperti perempuan cantik, jelita, warnanya putih, kinclong. Wah, ini bahaya, sesat, menyesatkan. Ya kan? Dan itu kalau zaman saya dulu kecil itu di beberapa rumah orang tertentu itu ya dia dipasang gambar seperti itu. Ya kan, seakan-akan menggambarkan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ini perkara gaib, nggak bisa, dan malah kita dosa. Perkara gaib lantas kita gambarkan dengan akal kita, terus dituangkan dalam bentuk sebuah lukisan. Lah ini bahaya. Ya kan? Bahaya. Nah, Muslim nggak boleh seperti itu. Ya kalau yang bukan Muslim ya terserah mereka. Makanya kalau di dalam pemahaman orang-orang Nasrani, ya malaikat itu kan digambarkan seperti anak kecil yang bersayap, wah, gitu ya. Atau kalau kayak gitu malaikat itu disimbolkan dengan merpati putih. Kalau di dalam dalam konsep ketuhanannya siapa itu orang Nasrani. Kenapa? Orang Nasrani kan konsep ketuhanannya kalau enggak Bapa di surga, Yesus Kristus dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu digambarkan dengan merpati putih. Nah, ini jelas. Ini tentu kalau dalam pandangan Islam itu salah kaprah. Ya kan? Sampai manusia atau hal yang perkara gaib digambarkan seperti itu sudah salah kaprah. Itu sesat dan menyesatkan, dan dalam Islam nggak boleh seperti itu. Termasuk Rasulullah SAW nggak boleh digambarkan wajahnya seperti apa. Dan semua ulama sepakat ya haram menggambar wajahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Makanya kalau ada di Perancis itu sempat ada majalah atau kantor berita yang menggambarkan wajahnya Rasulullah untuk menghindar Rasulullah, ya wajar kalau seluruh umat Islam di seluruh dunia itu marah. Ya kan? Karena itu sudah menghina, melecehkan Rasulullah SAW. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, terus kalau di dalam perspektif manusia, ya, saya lewati aja, manusia itu. Maka ini juga kita ketahui bahwasanya para jamaah rahimakumullah, Allah sendiri juga menyampaikan dalam ayatnya yang lain, ya, dalam ayatnya yang lain di situ Allah sampaikan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi sempat saya singgung, ya, sempat saya singgung di muqaddimah tadi, ya. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya apa? Sungguh Allah itu, para jemaah rahimakumullah, ya. Sungguh Allah itu la yughayyiru ma, tidak merubah. Ma di sini diartikan juga sebagai nasib, keadaan, kondisi biqaumin, satu kaum, seseorang dan sebagainya, hatta hingga yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum tersebut, orang tersebut merubah nasibnya sendiri. Artinya apa? Dari dua ayat Quran yang tadi sempat saya singgung,
di ayat Quran surah Al-An'am 59. Oke. Tadi Quran surah Al-An'am 59 sampai pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, maka ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya, dua ayat ini, Al-An'am sama Ar-Ra'd. Ya, maka disitulah nanti akhirnya para ulama itu, khususnya ulama yang dia itu mendalami ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, maka mereka memahami bahwasanya qada atau takdir Allah itu ada dua macam. Oke. Jadi biar nggak bingung kita. Jadi ini sudah pendapat semua ulama. Takdirnya manusia itu ada dua macam. Oke. Yang pertama ada al-qada'ul mu'allaku. Al-qada'ul mu'allaku. Yang kedua adalah al-qada'ul mabromu. Ya. Jadi al-qada'ul mu'allaku yaitu takdirnya Allah yang mana Allah masih memberi kesempatan buat manusia untuk punya andil bisa merubah tersebut. Ya, jadi ini catatan ya. Jadi yang pertama al-qada'ul mu'allaku. Takdirnya Allah di mana Allah itu ya memberi kesempatan kelonggaran pada kita manusia untuk bisa ikut merubah takdir tersebut. Makanya tadi kan ada disampaikan tuh di hadis tadi kan, ada orang yang dia itu sepanjang hidupnya ngelakoni ibadah. Dilalang menjelang matinya dia ngelakoni maksiat. Ya sudah, dia dijadikan su'ul khotimah. Ada manusia yang dia itu sepanjang hidupnya ngelakoni dosa maksiat, di penghujung hidupnya dia itu malah pengen taubat dan ngelakoni amar perbuatan yang soleh, dan itulah yang menutup hidupnya sehingga dia berakhir dengan husnul khotimah. Ya. Nah, sehingga ada nanti al-qada'ul mabrum, ya, atau qada yang dia situ di mana manusia nggak bisa merubahnya, mutlak dari Allah Taala. Contohnya gini. Cara memahaminya, okay? Para jamaah, saya jenengan semuanya lahir pasti sudah jelas jenis kelaminnya. Saya lahir jenis kelamin laki-laki, mungkin jenengan terlahir jenis kelamin perempuan. Enggak ada. Manusia itu yang lahir jenis kelaminnya enggak jelas itu enggak ada. Ya. Kalau ada yang namanya dalam istilah fikih khunsa. Khunsa niku ada bayi yang lahir memiliki seakan-akan memiliki dua kelamin, seakan-akan. Ya. Makanya dalam kaidah fikih, dalam bahasan fikih itu ada istilah banji. Banji itu gini. Banji kalau dalam bahasa fikih itu adalah ya orang yang lahir ya dengan penampakan seakan-akan memiliki dua kelamin, seakan-akan. Ya, itu namanya banji. Nah, sedangkan banji dalam pandangan secara umum, bukan fikih, itu kan orang laki-laki yang macak perempuan. Ya. Jelas jenis kelaminnya laki-laki, tapi lantas dia itu macak perempuan, entah jadi pengamen, entah jadi apa itu PSK gitu ya. Nah, itu bukan banji dalam makna fikih. Banji dalam makna fikih itu memang ada, yaitu apa? Orang yang memang terlahir dari bayi itu dia ya qadarullah, tapi ini satu dari mungkin 1 juta manusia yang memang lahir seakan-akan memiliki dua jenis kelamin. Dan nanti dalam kaidah fikih itu besar, ya waktu besar itu akan dicek, ya waktu besar kalau dia itu sudah masuk ke usia baligh, ya mana kelamin yang paling berfungsi, itu nanti kalau dalam kaidah fikih, ya kayaknya dia punya dua kelamin, tapi barang dia sudah baligh kok dia itu bisa, mohon maaf, mens atau head, oh berarti dia perempuan. Maka tinggal dihilangi bentuk kelamin yang seperti laki yang dihilangi, bisa. Ya. Tapi kalau dia waktu balik kok ternyata dia itu nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa mens, ya kan? Tapi malah dia bisa mimpi basah, oh dia laki-laki. Itu caranya. Kalau dalam fikih itu gini. Memang ada. Oke. Nah, kalau orang dia itu lahir laki perempuan, ya itu nggak akan bisa diubah.
mau ada menggunakan ilmu medis zaman sekarang itu caranya gini ya. Nanti kalau di dalam kitab beberapa kitab Ukudul Jain atau kitab Qurratul Uyun itu kalau saya pernah baca ya. Mohon maaf ini sedikit meluas. Posisi jima suami dan istri itu juga akan menentukan jenis kelamin anaknya nanti. Nah, itu ada ya, dalam salah satunya kalau enggak Ukudul Jain atau di Qurratul Uyun itu disebutkan seperti itu. Cuman itu kan prediksi saja. Ya, itu kan perkiraan saja. Perkiraannya manusia, tapi tetap takdirnya dari Allah. Oke? Takdirnya tetap dari Allah. Sama medis sekarang pun juga mengatakan gitu. Kalau pengen punya anak laki-laki, ya itu ya, saya punya teman dokter spesialis obgyn, ya obstetri dan ginekologi itu mengatakan kalau pengen punya anak laki banyak-banyak makan daging sapi, daging kambing, ya kan. Lalu nanti itu kemungkinan besar anakmu akan jadi laki-laki. Tapi kalau kamu sukanya makan sayur, jarang makan daging kambing, daging sapi, ya itu anakmu jadi potensinya jadi perempuan. Itu kalau ilmu medis gitu. Ilmu kedokteran modern. Tapi tetap itu kan hanya prediksi manusia. Iya, kalau saya katakan ilmu cocoklogi ya. Ilmunya hanya dicocok-cocokkan saja. Kok kebetulan saja. Saya katakan itu juga menggunakan ilmu statistik. Ya, itu hanya menggunakan ilmu statistik saja. Tapi tetap takdirnya Allah yang paling berkuasa menentukan bayi nanti ini lahirnya laki atau perempuan. Bahkan USG, coba kita perhatikan. USG yang dikatakan bahwa itu alat yang saat ini paling canggih untuk mengetahui janin yang ada dalam kandungan, bisa memprediksikan ini laki atau perempuan kan dilihat di situ. Dan itu pun hanya prediksi dokternya saja. Oh ini daerah kemaluannya ini ada yang menonjol, kemungkinan ini dia laki-laki. Ya, itu pengalaman saya punya anak yang pertama. Ya, pengalaman punya anak pertama itu dikatakan sama dokter, oh ini bakal lahir laki-laki nih. Ini coba dilihat ini ada tonjolan di dekat kemaluannya, gitu. Ini laki-laki. Terus keluar perempuan. Ya, berarti kan salah juga. Ya, kan? Artinya apa? Ya itu tetap kuasanya Allah. Takdir inilah yang nggak bisa dirubah oleh manusia. Bahkan seandainya ada orang yang dia itu mohon maaf operasi kelamin pun juga, ya saya berani mengatakan 100% tidak akan pernah bisa sampai akhir zaman orang mau ganti kelamin, ya hanya fisiknya saja yang dia itu seakan-akan berganti kelamin, tapi secara secara lahir itu tidak akan bisa, ya kan? Orang laki-laki dihilangkan kemaluannya jadi perempuan, saya yakin nggak akan pernah dia bisa hamil. Termasuk Dorce, artis yang sempat heboh tahun 80-an ya ganti kelamin. Ya, sampai sekarang dia nggak akan bisa hamil. Kenapa? Ya, karena nggak punya rahim. Meski sudah dihilangkan kemaluannya, sudah dilengkapi dengan aksesoris yang lainnya, ya, nggak akan pernah hamil. Atau sebaliknya, orang perempuan yang dia itu memaksakan dirinya untuk ganti kelamin jadi laki-laki. Atau mohon maaf kalau sekarang ada istilah LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, homoseksual, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender. Itu semuanya adalah termasuk orang-orang yang dia itu melawan kodratnya Allah, melawan takdir yang kedua ini, yaitu adalah al-qada'ul mabrum. Mereka adalah orang yang sudah menantang Allah, menantang takdirnya Allah. Kenapa? Karena manusia sudah terlahir pasti jenis kelaminnya nggak bisa diubah. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan salah menciptakan saya. Wah ini sesat ini. Orang-orang LGBT itu sesat dan menyesatkan teman. Mereka mengatakan saya terpenjara dalam tubuh saya. Saya ini harusnya laki-laki, tapi kenapa saya dipenjara dalam tubuh perempuan? Itu paham mereka seperti itu. Makanya Islam sangat-sangat tegas terhadap LGBT, haram total. Haram total. Harus ditolak tegas-tegas. Itu penyakit sosial, itu merusak masyarakat nanti. Dan itu harus bisa segera diselesaikan. Yang mau tobat segera dibimbing yang taubat. Ya, yang nggak mau taubat biarkan Allah yang menentukan atas nasib mereka sendiri.
Oke. Nah, ini al-qadaul mabrum. Takdir nggak bisa diubah. Termasuk misalkan saya jenengan lahir dengan rambut keriting, rambut hitam atau rambut blonde, apa blonde itu pirang, ya kan? Saya lahir dari kulit sawo matang orang Jawa, ada orang Taiwan lahir dengan kulit kuning langsat, itu nggak akan bisa diubah, nggak akan bisa diubah. Itu sudah takdirnya Allah. Ya. Kita lahir dengan suku Cina, suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku apalagi, suku model Afrika, hitam legam dan sebagainya, itu nggak akan bisa dirubah. Nah, itulah takdir yang dikatakan yang nggak akan bisa diubah. Ya, mohon maaf, orang Afrika yang hitam legam, lantas dia itu berubah menjadi putih gitu ya dengan berbagai obat, percayalah itu nggak akan pernah bisa. Karena itu sudah sejak lahir seperti itu. Ya, sejak lahir seperti itu. Kalau ada orang Taiwan yang dia itu dari ras Cina, ya, lantas kok namanya hitam itu ya, atau gosong, tapi kan faktanya dia itu kuning langsat, sehingga kalau dia punya anak ya anaknya kuning langsat juga. Nggak akan anaknya lahir jadi kulit gosong, tidak. Karena memang rasnya sudah rasnya Taiwan kan ras Cina, ya pasti anaknya juga akan lahir kuning langsat. Itu sudah takdirnya Allah. Yang kedua ada al-qadaul ma'luk, ya, atau mu'allak. Itu adalah qada, takdir di mana Allah itu memberikan kelonggaran pada manusia untuk merubahnya para jemaah. Makanya tadi kan ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini dasarnya. Surah Ar-Ra'd ini. Misalkan apa? Kalau kita misalkan lahir dari keluarga, mohon maaf ya kan, secara ekonomi sangat terbatas atau bahkan kekurangan, ya bahasa sosialnya adalah fakir miskin, bisa nggak berubah? Bisa. Bisa nggak berubah? Bisa. Buktinya apa? Ya kita semuanya kan di Taiwan gini. Rata-rata mungkin dari sebelum kita berangkat di Taiwan atau sebelum kita berangkat ke luar negeri, ya bekerja di luar negeri kan rata-rata dari kita itu kan tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi keluarga gitu. Artinya apa? Ya, sebelum kita berangkat ke Taiwan mungkin kondisi kita secara ekonomi pas-pasan atau bahkan kurang atau bahkan sangat mengenaskan begitu ya. Nah, sehingga saya pengen adu nasib di Taiwan. Ya, saya pengen bekerja keras di Taiwan agar nanti saya bisa merubah nasib saya. Maksudnya apa? Nasib ekonominya. Biar dia mentas dari kondisi miskin. Artinya apa? Disitulah Allah memberikan kuasa pada manusia untuk silakan. Kalau kamu ya mau berusaha keras, maka sunatullahnya kamu juga akan berubah kondisi atau nasibmu. Dan itu juga berlaku bagi orang-orang non-muslim. Ini ya. Jadi itu juga berlaku bagi orang-orang non-muslim. Itulah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Bagi siapapun nggak pandang bulu dia muslim, dia kafir, kalau dia mau bekerja keras, ya, maka pasti akan berubah kondisi atau nasib ekonominya. Itu akan berlaku. Termasuk pada orang Taiwan yang notabene mereka nggak mengimani Allah Ta'ala, sudah sunatullah. Kenapa? Karena orang Taiwan, ya, meski dia nggak mengimani Allah dan Rasulullah, tapi mereka begitu kerasnya bekerja itu, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, misalnya itu. Nah, maka sunatullah, Allah memberlakukan sunatullah ya. Kamu mau kerja, kamu dapat duit, kamu dapat harta, kamu dapat rezeki dalam bentuk harta. Itu sudah sunatullah, ya kan? Nah, juga disampaikan di sini oleh apa itu? Bahwasanya dalam surah Ali Imran, okay, menjawab tadi ya, kenapa kok orang yang nggak mengimani Allah tapi kok kaya raya, ya. Dalam surah Ali Imran ayat 178 para jamaah disampaikan itu Allah Taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yahsabannallazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabum muhin. Ya. Jadi wala yahsabannallazina kafaru, dan janganlah orang-orang kafir itu mengira annama numli lahum khairul anfusihim, bahwasanya apa yang kami berikan pada mereka itu misalkan harta yang melimpah itu adalah kebaikan buat mereka. Ini peringatannya Allah. Ya.
Wala yahsabanna allazina kafaru, janganlah orang-orang kafir yang enggak mengimani Allah, enggak mengimani Rasulullah, enggak mengimani sampai yang qada dan qadar tadi itu mengira bahwasanya apa yang dia dapati berupa harta yang melimpah, ya kan, rumah mewah, ya kan, mobil megah dan sebagainya, innama numli lahum khairul anfusihim. Itu adalah suatu hal yang baik bagi mereka. Artinya apa? Jangan pernah mengira itu kebaikan bagi mereka. Ya. Innama numli lahum liyazdadu isma, melainkan apa yang kami berikan, Allah yang memberikan harta pada orang-orang kafir dengan harta yang melimpah, ya sungguh itu akan menjadi dosa buat mereka. Kenapa? Karena orang kafir nggak mengenal istilah syukur kepada Allah Taala, nggak mengenal mereka itu akan terus ya dapat harta melimpah kejar lagi, harta melimpah cari lagi, harta melimpah kejar lagi dan sebagainya terus itu dunianya. Walahum azabum muhin, dan bagi mereka sudah disiapkan oleh Allah azab yang pedih. Artinya apa para jamaah rahimakumullah? Ya, maka ya melimpahnya harta yang diterima oleh orang-orang yang gak beriman, sungguh itu bentuk dari siksaan Allah di dunia dan akhirat nantinya. Kenapa? Karena dia dibiarkan tersesat dengan hartanya itu, dan kelak di akhirat siksanya sungguh pedih. Ya. Nah, beberapa ulama juga mengatakan orang kafir itu kalau di dunia kok hidupnya mewah-wah, memang Allah itu maha adil. Dia dikasih nikmat dulu di dunia, wis puas-puaskan. Tapi nanti tinggal di akhirat nggak akan pernah dapat nikmat sedikit pun. Tapi apa? Siksa neraka yang kekal abadi. Oke. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Baik, selebihnya akan lebih baik kita pakai untuk diskusi karena juga waktunya terbatas ya. Monggo untuk berikutnya saya silakan kepada Muqaddam Akad untuk memimpin jalannya diskusi terkait dengan bagaimana memahami takdir dengan benar. Monggo, saya silakan lagi kepada Muqaddam Akadnya. Terima kasih. Buat ngaji bareng MTJD yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama dan asalnya. Monggo yang mau bertanya. Ya monggo. Yang kiranya ingin mendiskusikan mengenai kaidah atau konsep takdir terkait dengan hadis arba'in ini dipersilakan. Baik, ya, monggo. Dengan Mbak Fevi ya, Kak ya. Fevi apa Verly ini? Ya. Kita kadang sebagai anak muda itu, teman-teman kita itu banyak yang punya banyak sudut pandang dan pemikiran gitu. Nah, terkait LGBT kan kadang ketika kita ingin mengingatkan atau menyampaikan, tapi juga ada beberapa dari mereka itu menyampaikan tuh lebih ke fokus ke bilangnya itu terkait kemanusiaan, hak pribadi masing-masing orang. Ya, biasanya HAM ya, hak asasi manusia. Iya, terus? Ya, jadi kadang kita cukup bingung harus gimana untuk menyampaikan supaya teman-teman kita nggak merasa tersinggung, tapi juga kita sebagai teman tetap bisa mendengarkan dan juga tidak melanggar hak-hak mereka sebagai manusia. Gitu Pak Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Yang pertama dari Mbak Verlieka ya. Kita buka lagi yang kedua mungkin dari jamaah yang ada. Total. Baik dari MTJTCI, Imi Taicung maupun yang di Zoom. Atau cukup satu ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya boleh? Ya, ini ada yang bertanya, kita kasih kesempatan dulu ya. Oke, monggo. Mas Surpa. Siapa dulu Ustaz? Oh, saya dulu. Alhamdulillah. Ya, Jazakallahu khair Ustaz. Syukran atas penjelasan materinya. Yang ingin saya tanyakan mungkin masih terkait tentang takdir gitu Ustaz ya. Tadi kan dijelaskan juga gitu kalau Allah itu maha adil gitu Ustaz, mengatur segala takdir manusia-manusia dengan sedemikian rupa gitu. Yeah. Nah, termasuk
tempat di mana orang itu dibesarkan gitu. Misalkan ada salah satu anak, dia dibesarkan di keluarga yang non-muslim gitu, Ustaz. Iya, iya. Otomatis dia ikut agama atau kepercayaan keluarganya itu non-muslim gitu. Nah, Iya. saya juga kalau nggak salah teringat gitu, Ustaz, di salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah itu bersabda bahwa Berfirman. Allah tidak akan berfirman bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah mengirimkan rasul atau utusan kepada kaum tersebut gitu, Ustaz ya. Ya, Nah, ya. inti pertanyaannya adalah, nah, untuk setiap non-muslim yang ada di muka bumi ini, apakah mereka itu sudah pernah dapat tanda-tanda dari Allah gitu, Ustaz, berkaitan tentang akidah atau tauhid atau hal-hal mengenai keimanan terhadap Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu, Ustaz. Mungkin itu aja sih, Ustaz, pertanyaannya. Ya, baik. Kita jawab dulu ya 2 pertanyaan dari Mbak Verlieka maupun Mas Furkon. Yang pertama terkait dengan masalah LGBT. Baik. Tentu kalau yang pertama kita lihat dari perspektif hukum dulu, hukum syariahnya seperti apa. Ya, kalau sudah perkara hukum syariahnya itu memang sudah tegas bahwasanya LGBT, homoseksual, ya, lesbian itu adalah semua ulama itu bersepakat hukumnya adalah haram, maka itu yang harus kita pegang teguh, haram. Ya kan? Nah, lantas baru berikutnya kalau kita perspektif sosialnya, perspektif sosial maksudnya apa? Pasti orang yang berbuat dosa itu, ya, itu bagi kita yang memahami bahwasanya dia itu adalah termasuk Bani Adam, termasuk dia itu punya hak untuk mendapatkan hidayah atau mendapatkan bimbingan, maka sebagai seorang muslim kita punya tugas yang pertama mengingatkan dia, menyadarkan dia, mendakwai dia mengenai apa yang dia pahami, apa yang dia lakoni, termasuk dia menjadi seorang homoseks atau lesbian, itu adalah sebuah tindakan yang betul-betul itu menyalahi agama apapun, termasuk kalau dia itu seorang muslim, maka wajib bagi kita itu untuk menarik kembali dia itu dari perbuatan LGBT-nya itu. Kenapa? Ini penyakit mental. Penyakit mental. Ya. Dalam ilmu psikologi maka orang gila itu nggak boleh dibuang. Ya. Kalau dalam ilmu psikologi orang gila itu harus disembuhkan. Maka LGBT ini juga termasuk mental, penyakit mental yang kalau dalam psikologi yaitu jenis penyakit gila yang lainnya karena mentalnya sudah terganggu. Ya. Maka sebagai seorang muslim, ya, maka kita harus menarik saudara kita yang dia terlanjur terjerat dalam perilaku LGBT itu untuk kita ingatkan, kita terapi, ya, sampai betul-betul dia sadar dan kita tarik dia itu dari dosa seperti itu, sehingga insya Allah kalau memang sudah sembuh maka luar biasa. Berarti kita sudah menyelamatkan saudara kita dari perbuatan dosa besar dan juga azab kelak di neraka. Nah ini, jadi jangan bicara HAM dulu. Kenapa? Karena manusia itu nggak punya HAM sebenarnya. Yang punya manusia itu hanya punya kewajiban asasi kam, kalau saya katakan. Ya. Kalau dalam Islam itu, maka Islam itu menyebutkan manusia itu yang ada cuma kewajiban asasi manusia. Nggak ada hak asasi manusia. Artinya apa? Apa saja yang dilakukan di dunia ini, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah kelak di akhirat. Itulah kaidah kewajiban asasi manusia. Nggak ada istilah hak asasi manusia dalam artian ya udah saya berbuat seperti ini, Allah nggak usah campur tangan dengan saya, gitu ya. Nah, ini bahaya. Ini meniadakan Allah dalam apa tuh kehidupannya, seakan-akan dia itu bebas bertindak, bebas berbuat, seakan-akan dia itu sudah terbebas dari azab atau siksanya Allah. Nah ini salah. Ya. Konsep HAM itu kan gitu. Konsep hak asasi manusia kan gitu. Ya, saya diri saya sendiri, saya yang punya hak atas diri saya sendiri, ya kamu ngapain lu ngurus saya? Ah gitu biasanya. Udah, kamu urusin urusanmu sendiri. Saya punya tubuh, saya punya badan, ya saya mau saya apain, ya terserah badan saya. Ah gitu, pemahaman orang-orang yang memahami HAM itu. Nah, ini yang keliru. Ya. Yang namanya diri kita itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, itu hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun maksudnya apa? Setiap diri kalian itu adalah ra'in.
Apa ro'in itu? Punya ro'in dikatakan sebagai kepala, ya kan? Wa kullukum mas'ulun, dan setiap diri kalian adalah mas'ul, penanggung jawab. Maksudnya apa? Maka kalau kita punya badan, punya jasad, maka wajib bagi kita itu mengatur jasad kita, badan kita itu tetap taat pada Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, ya, dalam bab mengenai menjauhi kemaksiatan, maka bagian dari syukur pada Allah, bagian dari taat pada Allah, maka kita jadikan tubuh kita jadikan badan kita untuk dipakai taat pada Allah. Gitu. Kalau itu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali pada kita. Maka nggak ada kebebasan dalam tubuh kita ini. Semua tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Apapun yang kita gerakkan, tangan kita, kepala kita, hidung kita, telinga kita, lisan kita, kaki kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah. Nggak ada kebebasan sedikit pun selama kita hidup di dunia. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah. Itulah maknanya kewajiban asasi manusia. Nggak ada hak asasi manusia. Nah, itu ya. Nah, ini harus kita ingatkan kepada manusia semuanya, termasuk muslim yang mereka terjebak pada LGBT. Nah, kita pegang dulu, haram ini nggak boleh diteruskan. Maka kalau memang haram, maka kita harus hentikan itu. Hentikan dengan cara apa? Ingatkan, kita tarik, kita dakwai orang-orang yang terlibat dalam LGBT agar sampai dia taubat dan nasuha dan sehat kembali, bebas dari kegangguan mental yaitu LGBT tadi. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mas Furqan tadi itu, bagaimana dengan orang-orang non-muslim, ya, yang dia itu mati dalam kondisi kafir, ya kan? Padahal dalam ayat yang lain Allah sampaikan, ya kan, bahwasanya ya tidak akan disiksa ya suatu kaum sampai diutusnya Rasul atas kaum tersebut. Baik, itu memang betul. Itu ada ayat seperti itu. Ya, artinya apa? Gini, maknanya adalah tidak akan disiksa atau tidak akan diazab suatu kaum atau seorang manusia ya selama dia itu belum mendapati risalah Islam. Nah, itu ya. Tidak akan mendapat risalah Islam ya. Tapi di sisi yang lain ada ayat yang lain juga menyatakan ya. Dengan orang dikatakan di situ inna fi khalaqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar laayatil lil albab. Ya kan? Nah, ini harus di satu padukan Mas Furqan. Ya. Satu sisi adalah apa? Betul, memang tidak akan diazab suatu kaum atau seorang itu sebelum dia tersampaikan padanya itu tentang apa itu iman pada Allah dan Rasulullah dan sebagainya yang lainnya. Ya, tapi yang lain pula ada ayat yang lain bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam itu ayatul ulil albab, yaitu menjadi tanda bagi setiap orang yang mau berpikir, yaitu menggunakan akal. Artinya gini, ya, maka manusia itu satu ada peran Rasul, yang kedua ya ada akal. Jadi ada faktor yang mendorong manusia itu menemukan kebenaran, menemukan Tuhannya ada dua macam. Ya, dua-duanya bisa dipakai atau salah satunya. Yang pertama akal dia, yang kedua dari luar yaitu adanya hidayah atau adanya risalah Islam yang nyampe pada dia. Nah, seandainya kalau dia itu misalkan tidak, misalkan dia tinggal di hutan belantara, ya, pedalaman yang dari lahir, ya dia tinggal di hutan, nggak mengenal Tuhan yang namanya Allah maksudnya. Terus gimana itu? Ya dia nggak sampai, nggak ketemu ustadz, nggak ketemu kiai. Terus gimana itu? Maka dia masih dimintai pertanggungjawaban bagaimana akal kita. Ya, akal itu yang dipakai. Nah, sehingga selama masih ada akal itulah yang menjadikan orang itu nggak bisa terbebas dari azabnya Allah gara-gara dia itu misalkan loh saya kan nggak menerima Islam, maksudnya saya nggak nyampe dalam diri saya itu Islam karena nggak ada ustadz yang datang di hutan saya, nggak ada kiai yang datang ke rumah saya, nggak ada ulama yang mendatangi kampung saya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah menggambarkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang nggak didatangi ulama, nggak didatangi nabi, nggak didatangi apapun, tapi dia menggunakan akalnya, dia mencari Tuhan siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi dua-duanya ini harus kita pakai, ya kan? Nah, apalagi orang Taiwan itu kan sudah melek,
informasi semuanya. Orang Taiwan atau mana pula, mereka melek informasi semua. Siapa yang nggak kenal Islam? Mereka tahu, minimal tahu, oh Islam, oh ini Muslim, ya kan? Nah, kalau dia itu tahu bahwa itu ada Islam, Islam itu termasuk agama, Islam itu termasuk keyakinan. Nah, barulah dia harus pakai akalnya. Kenapa orang kok mau memeluk Islam? Kenapa kok saya harus memeluk agama orang tua saya? Maka disitulah peran akal. Dia harus wajib mencari dan mendiskusikan mana yang paling benar antara agama yang dia yakini dengan agama yang dipeluk oleh seorang Muslim. Disitulah peran akal yang berfungsi. Baik, itu mungkin yang jawaban saya untuk Mas Furqan maupun Mbak Eka tadi, nggih. Monggo. Masih ada ganjalan? Ya, menurut saya ini ada pertanyaan dari jamaah. Oke, satu lagi tadi ada siapa tadi? Monggo. Mungkin yang dari Imit Taijun tadi ada Mbak Wina. Assalamualaikum Ustaz. Oke, wassalamualaikum. Terakhir nggih. Nggih, monggo. Iya. Mau tanya ya. Itu kan kita kan harus percaya gitu kan, maksudnya kodrat irodat gitu ya. Itu kan ketentuan dari Allah gitu ya. Nggak bisa dirubah gitu maksudnya. Terus ada satukan antara kodrat irodat kan takdir sama nasib. Nasib kan bisa dirubah gitu ya. Misalnya dari yang tidak punya kita bekerja jadi bisa punya gitu maksudnya. Itu kan namanya apa ya, perawatan apa gimana itu Pak Ustaz? Maksudnya tuh cara merawat takdir sama nasib itu gimana sih, maksudnya biar enggak oleng gitu, maksudnya kadang manusia itu kadang lupa gitu mana yang takdir mana yang jadi cara perawatannya gitu biar antara apa ya tidak tergelincir gitu maksudnya tuh. Baik, ya. Intinya adalah tadi pertanyaannya Mbak Wina kan intinya bagaimana sih memahami dan menjalin takdir dengan benar gitu ya. Biar kita nggak salah dalam memahami takdir gitu ya. Baik, begini. Tadi sempat kita sudah ulas pula terkait dengan dua qadha tadi ya, qadha yang mu'allaq ataupun mubram. Nah, lantas tugas manusia itu adalah ya dia terus berusaha keras, ya kan? Dia terus berusaha keras dan juga berusaha dan doa. Nah ini ada hadis lagi yang saya sampaikan di sini juga sebentar saya juga share juga di Zoom. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para jamaah rahmatullah, terakhir ini, disampaikan di situ bahwasanya la yuraddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil amri illal barri. Ya. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim, ya, maka tidaklah segala sesuatu itu terhindar dari takdirnya Allah kecuali doa. Ya. Dan wala yazidu fil umri, ya, dan tidaklah bertambah usia manusia itu kecuali ilal birri, kecuali dengan kebaikan. Ya, maksudnya gini, memahaminya hadis ini sebenarnya juga banyak yang ini di sini. Jadi yang pertama agar kita itu nggak salah memahami takdir itu, ya, maka kita diminta oleh Allah untuk ikhtiar, untuk berusaha, ya, untuk berusaha dulu dan berdoa. Setelah itu hasilnya Allah yang menetapkannya dan barulah di situ kita meletakkan rasa yang namanya pasrah pada Allah. Ya kan? Jadi usaha dulu, ikhtiar dulu. Wajib bagi seorang muslim itu ikhtiar dulu dan berdoa. Setelah itu hasilnya seperti apa? Nah itulah baru Allah yang bermain di situ atas hasilnya. Dan dari situlah nanti apapun hasilnya, barulah kita diwajibkan oleh Allah untuk tawakal ilallah. Artinya apa? Sudah pasrah pada Allah. Tidak boleh kita tuh pasrah duluan tapi tanpa ada usaha. Nah, misalkan kondisi kita miskin, ya udahlah ini sudah takdirnya Allah. Akhirnya dia nggak mau berusaha, ya udah, ya di kampung saja ngelakoni apa yang ada, gitu ya. Seakan-akan itu takdirnya dari Allah miskin, nggak boleh, salah itu. Ya kan? Maka
kerja dulu, usaha dulu. Selama usaha itu tetap sesuai dengan koridor syara, artinya sesuai dengan kaidah syariat. Setelah itu kok sudah banting tulang, ya jungkir balik, merantau ke Jakarta, merantau ke Taiwan, kok dilalah masih tetap, mohon maaf, misalkan kondisinya tetap nggak berubah ya, gitu-gitu aja misalnya gitu. Nah, berarti Allah sudah punya ketetapan yang lain. Nah, itu ya. Baru di situ kita pasrah pada Allah setelah kita ikhtiar dan doa. Doa itu bisa merubah takdir Allah. Ya kan? Makanya tadi kan dikatakan bahwasanya orang yang sepanjang hidupnya dia berbuat baik, amal solih, lah kok di dalam di penghujung hidupnya dia itu ngelakuin dosa langsung mati di situ, dan berarti dia suul khotimah. Kenapa? Rasulullah sampaikan bahwasanya innamal a'malu bil khawatimi. Apa artinya? Bahwasanya manusia itu amalannya nanti tergantung pada akhirnya seperti apa. Ya. Jadi jangan berpuas diri dulu dengan amal soleh yang sekarang kita lakoni, tetap kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan aku kekuatan, keimanan, keistiqomahan untuk bisa berbuat baik, maka jagalah aku ya Allah sampai akhir hayatku. Gitu harusnya doa kita. Ya, kenapa? Karena Allah bisa membolak-balikkan hati, dan maka dari itu penting juga kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Kan gitu. Ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati manusia ya Allah, ya. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini ya Allah, ya. Ala dinik, tetap dalam agamamu ya Allah, yaitu apa? Islam. Wa ala ta'atik, dan tetap dalam ketaatan terhadapmu ya Allah. Itu penting. Doa seperti itu. Kenapa? Agar nanti kita itu dijaga Allah sampai akhir hayat kita insya Allah masih melakoni amal soleh, yaitu ahlul jannah, bukan amalannya ahlun nar, yaitu amalannya orang-orang yang berbuat dosa. Demikian nggih, mungkin ringkasnya untuk Mbak Wina, semoga bisa dipahami. Baik, mungkin cukup nggih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya kembalikan lagi ke Mbak Naya. Moga Mbak Naya. Nggih, Pak Ustaz. Terima kasih Nggih, sami-sami. pada sobat-sobat ngaji bareng NTYC yang sudah berpartisipasi, dan juga pada Pak Ustadz Arif yang sudah meluangkan waktunya. Sebelum kajian malam ini kita akhiri, kita minta lagi kesediaan Bapak Ustadz Arif untuk membacakan doa. Nggih, baik, matur nuwun. Silahkan Pak Ustadz, tapi sebelumnya ini Pak Ustadz ada yang nitip doa. Nggih. Meminta barokah doanya yang lagi sakit, yang bernama Rokini binti Soleh. Ibu Rokini. Terus, Ibu Rokini binti Soleh. Ibu Rokini binti Soleh. Terus Nggih. dari saya pribadi Pak Ustadz minta barokah doanya untuk kerabat kami yang kemarin meninggal, yang bernama Hartiem bin Haji Sakram. Ibu Hartiem binti. Ya, Ya. bin Haji. Ya. Ini laki apa perempuan? Ibu Hartiem nggih binti sinten? Binti Haji Sakram. Haji Sakram nggih. Nggih. Oke, silahkan Pak Ustadz. Nggih, baik. Matur nuwun Mbak Naya. Monggo para jamaah rahimakumullah, kita tutup, kita akhiri ta'lim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama munajat pada Allah Ta'ala, dan kita jadikan wasilah ta'lim ini, menuntut ilmu ini, untuk mudahnya munajat kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Kanjeng Nabi atau baginda Rasul menyampaikan, orang-orang yang sedang berthalabul ilm, maka dia itu sangat dekat dengan terkabulnya doa di sisi Allah Ta'ala. Oke, monggo kita sarang-sarang tawasul dulu pada baginda Rasulullah Khairul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi Ibu Hartiem binti Haji Sakram, wa khususan ila jasadi wa badani fi sihatiha Ibu Rokini binti Soleh.
لهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا إلى جسد وبدن إبو ركن بنت صالح. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقاما. وخصوصا إلى روح إبو هرتيم بنت Haji Sakram. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. اللهم نور قلوبنا كما نورت الارض بنور اسمك ابدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك. ربنا ادخلنا مدخل صدقين واخرجنا مخرج صدقين واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت وأن نجد من النار وألف من الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين يا رب العالمين. Demikian para jamaah rahimakumullah, baik jamaah MTY sebagai Sohibul Hajat maupun juga jamaah MTY sebagai tamu undangan serta seluruh yang hadir dalam acara pada malam ini. Saya sampaikan jazakallahu khairan atas kehadirannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah kita, dan tentunya mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah serta hal yang kurang berkenan di panjenengan semuanya. Al-Fakir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.